Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik pada kita, yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini, Masjid Al-Maghfirah. Semoga ini menjadi salah satu penyebab kita bisa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Dan kita berharap serta meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita termasuk dari pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya di dalam jannahnya. Dan tak lupa pula kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadiran antum semuanya, atas kehadiran kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di dalam orang-orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dimudahkan jalan menuju surga. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui ilmu, untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini harapan kita, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa sampai dengan selamat ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan masuk pada al-mawdi'ul tsani, tempat yang kedua atau pelajaran yang kedua dari sittatu mawadhi' min as-sirah, dari 6 pelajaran atau 6 tempat pada sirahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaihi, berkata al-Imam Ibn Abdul Wahhab, semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau, fi kitabih sittati mawadhi' min as-sirah, di dalam kitabnya sittah mawadhi' min as-sirah. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua atau pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lamma qama, tatkala beliau bangkit, yakni melaksanakan perintah, yunziruhum, berupa memperingatkan mereka, memperingatkan orang-orang Quraisy, syirki, dari kesyirikan, wa ya'muruhum bididdi, dan memerintahkan mereka dengan lawannya, lawan syirik, yakni memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Wa huwa tauhid, yaitu at-tauhid. Lam yakrahu dzalik, mereka tidak membenci itu. Orang-orang Quraisy tidak benci peringatan beliau dari kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk bertauhid kepada, mentauhidkan Allah, mereka tidak benci. Ini memberikan pengarahan, kejelasan kepada kita kalau orang hanya dakwahnya tauhid, mengingatkan dari syirik, hanya sekedar itu, tidak akan dipermasalahkan. Kita lihat ada orang-orang yang terkenal dakwahnya mendakwakan tauhid, hanya sekedar menyampaikan tauhid, memperingatkan ini syirik, ini kekufuran, tidak dipermasalahkan. Tapi kapan akan jadi masalah? Disebutkan di sini oleh beliau,
Lam yakrahu dzalika, mereka orang-orang Quraisy tidak benci dakwah dari memperingatkan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid, tidak benci. Wastahsanuhu, bahkan mereka menganggap itu baik. Ya, menganggap itu seruan yang bagus. Ya, apalagi kalau dibawakan perkataan para nabi sebelumnya, ya mereka anggap oh ini bagus, ini seruan ini. Wa hadatsu anfusahum bidukhuli fi, dan mereka terbetik dalam hati mereka, dalam diri mereka untuk masuk ke dalamnya, ya, ingin ikut, ya. Ila ansarraha bisabbi dinihim, hingga beliau terang-terangan mencela agama mereka, wa tajhi li ulama'ihim, dan menganggap bodoh, menghukumi bodoh ulama-ulama Quraisy. Setelah itu apa yang terjadi? Fahina idin syammarulah, maka di saat itulah mereka pun bersikap keras. Bersikap keras kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa li ashabihi, dan juga kepada para sahabatnya, an saqil adawah, sampai membawa pada permusuhan. Padahal bentuk celaannya beliau tidak terang-terangan, langsung menyebutkan, menunjuk, ya, dengan mencela, dengan celaan yang dikenal di kalangan awam. Tapi apa? Dakwahnya beliau itu mereka pahami akan mengarah pada celaan. Ya, tidak langsung beliau menyebut Lata Uzza ini seperti ini, langsung dicerca dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Tidak. Tapi dari bahasa yang beliau sampaikan mereka paham. Apa seruan beliau ketika itu? Ya, yang beliau serukan kepada orang-orang Quraisy, ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ucapan ini mereka paham. Ya. Tatkala diperintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham. Yang Allah sebutkan dalam Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yang diucapkan la ilaha illallah oleh kalian, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, tidak mengucapkan, karena tahu konsekuensinya harus mencela, ya, harus membenci. Ini yang mereka tidak maukan. Makanya ketika dikatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, langsung bersikap. Abu Lahab langsung melempari batu, ya. Dan juga orang-orang musyrik langsung menampakkan celaan, ya. Apa kata mereka yang Allah sebutkan dalam Quran? Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun, kata mereka. Mereka katakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena penyair yang gila? Padahal kan tidak sampai mencela dengan terang-terangan, kan? Hanya ucapkan la ilaha illallah. Mereka paham. Kalau kita ucapkan, konsekuensinya kita harus mencela atau membenci agama nenek moyang. Dan dibuktikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di saat beliau datangi pamannya Abu Thalib, yang insyaallah nanti akan ada tempat tersendiri pembahasannya. Beliau datangi Abu Thalib di saat sakitnya, sakit akan matinya. Sebelum wafatnya, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Itu suatu kalimat yang aku akan berhujjah dengannya di sisi Allah. Yakni akan menjadi pemberi syafaat dengan sebab la ilaha illallah. Ternyata apa? Dari kalangan ulama Quraisy paham benar ini ucapan ini. Langsung mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Tidak katakan atarghabu an millati abik. Apakah kamu benci dengan agama ayahmu? Tidak disebutin. Tapi millati Abdul Muthalib, agamanya Abdul Muthalib, ayahnya. Karena tokoh besar. Kamu benci. Jadi paham benar, ini Abu Jahal ini paham ini kalimat ini. Karena dia termasuk dari orang yang ditokohkan. Tapi apa yang terjadi?
saat Nabi alaihi salatu wasallam dakwai mereka, apalagi diperjelas di sini watajhili ulamaihim, dan pembodohan, menganggap bodoh terhadap ulama-ulama mereka. Benar beliau menganggap bodoh ulama mereka? Benar. Yang tadinya Abu Jahal, asalnya Abul Hakam. Ya, kunyah yang paling bagus kan ya. Abul Hakam ini terkenal orang yang bijak. Ya, sebelum ada dakwah Islam, bijak. Setiap perselisihan di kalangan Quraisy dilarikan kepadanya, merujuk kepadanya. Ini jelas orang yang dilamakan ini. Ya, Abu Jahal ini, subhanallah, bisa memutuskan keputusan orang-orang yang bersengketa berselisih, ridho semua. Tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang dizalimi. Semuanya terima apa yang diputuskan oleh Abu Jahal. Makanya dijuluki Abul Hakam. Namun kemudian di saat menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, mulailah dijuluki dengan julukan Abu Jahal. Ini kan pembodohan ini kan ya, menganggap bodoh terhadap pembesar mereka. Nah, inilah yang membuat mereka marah. Lihat ya. Masa Abul Hakam kunyah julukan yang bagus seperti itu langsung dirubah dengan Abu Jahal. Ini yang membuat mereka marah. Akhirnya mereka apa yang tadinya punya angan-angan ingin masuk Islam, tidak jadi deh, tidak jadi. Karena ini kalau kita masuk agama ini, kita akan celak agama kita, ya, moyang-moyang kita. Orang-orang sekarang kan kalau kita dakwai, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Pedalaman kita masuki, mereka mengaku sebagai umat Islam, kita dakwai. Kita ajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa jawaban mereka? Cukup kami apa yang kami dapatkan dari moyang-moyang kami. Ya. Islam itu harus berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Tidak, kami cukup dengan agama nenek moyang kami. Ini seperti itu. Kenapa kok tidak mau mengikuti agama Islam, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Jawaban mereka, kami sudah diwasiatkan oleh orang tua-tua kami berpegang pada agama kami. Karena akan banyak agama-agama katanya, pemikiran-pemikiran. Kan mereka bertahan di atas agama mereka. Jadi orang-orang seperti itu kalau kita dakwai kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan mau menerima. Dan ini orang-orang Quraisy juga seperti itu. Zaman dahulu didakwai untuk mentauhidkan Allah, didakwai untuk kembali kepada agama Ibrahim, mereka tidak mau. Asalnya mereka mengaku mengikuti agama Ibrahim, karena nyata mereka masih melakukan ajaran-ajaran yang didakwahkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa diantaranya? Haji umrah mereka lakukan, tawaf mereka lakukan, hanya saja sudah dibuat bid'ah, ya, telanjang tawafnya mereka. Salat ada, salat, puasa juga ada. Ya, puasa Asyura mereka lakukan, jaga mereka. Jadi ajaran dari Ibrahim itu mereka amalkan untuk akhlak yang mulia seperti menghargai, menghormati. Jelas mereka orang-orang terkemuka melakukan sedekah, jangan tanya, mereka ahlinya. Ajaran-ajaran mereka wariskan, lakukan. Namun ternyata mereka mencampur adukan dengan kesyirikan. Nabi alaihissalam inginkan mereka melaksanakan amalan-amalan tersebut murni, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak. Nah, ini yang menjadi kemarahan mereka tatkala disuruh untuk memurnikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau. Mereka harus memberikan bagian untuk moyang-moyang mereka. Mencampur adukan ibadah, mencampur adukan amal saleh, akhirnya tidak berguna. Dan di sini sebab kebencian dan permusuhan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan oleh Syekh di sini bisab bidinihim, dengan mencela agama mereka. Tidak langsung terang-terangan celaannya, hanya tadi mereka paham sendiri. Wa tajhili ulamaihim, dan menganggap bodoh ulama mereka. Ini juga membuat mereka marah. Kalau seorang dai coba dakwah sekarang, ya, menyebutkan, jangankan menunjuk, menyebut saja ini ulama-ulama seperti ini
yang menganggap muslim orang-orang yang menyembah selain Allah seperti ini, menyembah kuburan, menyembah tempat yang dikeramatkan, menyembah keris, apa segala macam. Ini ulama-ulama bodoh, mereka dengar apa? Muarah. Ya. Apalagi kalau menyebut langsung takwahnya. Nabi alaihi wasallam sini baru menyebut siapa? Abu Jahal. Ya. Mereka sudah muarah. Jadi ini penyebab kebencian dan permusuhan orang-orang Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dua penyebab diantaranya disebutkan dengan celaan terhadap agama mereka, kemudian menganggap bodoh ulama mereka. Kemudian beliau katakan waqalu, mereka katakan safaha ahlamana. Beliau itu, yakni Nabi alaihi salatu wasallam telah menganggap bodoh pikiran kita. Wa abadinana, dan juga mencela agama kita. Wa syatama alihatana, dan juga mencerca sesembahan-sembahan kita. Padahal apa? Yang dicerca oleh beliau atau yang dijelaskan oleh beliau tentang kesesatan mereka karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran mereka mencela sesembahan kita. Kalau orang tidak paham akan mengira berarti beliau itu mencela Lata, Uzza dan Manat, ini kan orang saleh. Kita kan menyembah orang saleh ya. Jadi gambarannya mereka, syubhatnya nanti seperti itu. Seperti sekarang kan ini Wahabi menyesatkan kita, menyesatkan ulama kita, ya, kan? Seperti itu gambarannya. Padahal kita, ya, yang kita itu tidak menyembah, kita hanya menjadikan orang saleh itu sebagai perantara. Kita bertawasul dengan jahnya mereka, kedudukan, kemuliaan mereka. Ini kok kita langsung dianggap musyrik? Ya. Ini kan syubhat. Syubhat sebagaimana syubhatnya orang dahulu. Ini sesembahan kita dicela. Padahal ini kan sesembahan kita ini orang-orang saleh. La ta'uzza manat kok dicela. Ya. Terus yang lain-lainnya, kita juga menyembah malaikat kok dicela. Ya. Juga kita memuliakan Ibrahim, Ismail dan Maryam sampai gambarnya dipajang dalam Ka'bah. Ini kok dihinakan, malah dicopot ya. Ketika makan kan dicopot. Mereka gambarkan ini penghinaan terhadap ya, sesembahan kita. Mereka tidak terima ya. Mereka tidak terima. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mencela malaikat, tidaklah mencela para nabi, tidaklah mencela orang-orang saleh. Yang beliau cela itu adalah sesuatu tadi yang mereka ibadahi. Patung, beliau cercakan patungnya. Orang saleh beliau muliakan. Ya, orang saleh, baik malaikat ataupun para nabi, ya, beliau tidak mencela itu. Yang beliau cela adalah sesuatu yang mereka jadikan tadi sebagai perantara, sesuatunya tadi patung-patung yang lainnya. Makanya beliau patahkan, robohkan. Ya. Jadi bukan yang dinisbatkan yang beliau cerca, karena mereka kan mengaku beragama Ibrahim. Ya. Beliau tidak cerca agama Ibrahim. Yang beliau cerca adalah agama nenek moyang. Dan Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu juga telah mendahului Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau menjadi nabi, sebelum beliau menjadi rasul. Zaid bin Amr ini sudah terlebih dahulu mencela mereka. Sampai beliau katakan, antum lastum ala dini Ibrahim ghairi, kalian tidak berada di atas agama Ibrahim selainku. Jadi beliau menyatakan mereka bukan di atas agama Ibrahim meskipun mereka mengaku. Dan beliau pun menyebutkan mencela mereka dengan celaan walaupun tidak secara terang-terangan, hanya saja sudah menyebutkan mereka bagaimana kalian mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, padahal Allah yang memberi rezeki kalian, yang memberi makanan, menumbuhkan tumbuhan untuk hewan-hewan kalian, kemudian kalian menyembelihnya untuk selain Allah. Di mana ya akal kalian? Ini Zaid bin Amr mencela mereka dalam masalah ini. Akhirnya kan jelas mereka kemudian tidak mengaku lagi di atas agama Ibrahim. Yang mereka akui di atas agama nenek moyang, itu agama Abdul Muttalib dan yang lain.
Kemudian beliau katakan, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu, dan dimaklumi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Isa dan tidak mencela ibunya alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka orang-orang musyrik dahulu juga menyembah Isa dan ibunya Maryam, makanya kan dipajang gambar Maryam di dalam Ka'bah. Walal malaikata, dan beliau juga tidak mencela malaikat. Walas salihin, dan juga tidak mencela orang-orang saleh. Lakin akan tetapi, lamma dzakara annahum, tatkala beliau menyebutkan bahwasanya mereka itu la yud'auna wa la yanfa'un, mereka itu tidak boleh untuk diseru, berdoa kepada orang-orang saleh, malaikat yang lainnya, tidak boleh meniru mereka. Wala yanfa'un, dan mereka juga tidak bisa memberi manfaat. Wala yadurun, dan juga tidak memberi kemudaratan. Ja'alu dzalika syatman, mereka pun jadikan itu sebagai celaan. Kalau orang sekarang pun kerendahan terhadap orang saleh. Misalnya kita sampaikan kepada orang-orang, jangan kalian bertawasul dengan kedudukan orang saleh yang mereka sudah mati, jangan. Ini nanti kesyirikan. Apa tanggapan mereka? Ini merendahkan orang saleh. Padahal kan kita bertawasul dengan jahnya, dengan kedudukan dan kemuliaan orang saleh. Bagaimana ini? Ini merendahkan orang saleh. Nah, sama halnya dengan mereka. Jadi di saat Nabi alaihi wasallam terangkan, malaikat, Isa dan ibunya serta orang-orang saleh, semua itu tidak boleh diseru, tidak boleh berdoa meminta kepada mereka, karena mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Mereka langsung menganggap ini celaan. Ini perendahan menurut mereka, penghinaan ini. Padahal mereka tadi kan orang-orang saleh, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya mereka ini, mereka langsung memahami ini celaan, perendahan, penghinaan. Ya. Akhirnya mereka pun menampakkanlah permusuhan, menganggap sebagai celaan yang sebenarnya ini. Beliau katakan, faida arafta, dan jika kamu telah ketahui ada tentang ini, arafta annal insana, ketahuilah bahwa kamu ketahui bahwa manusia la yastaqimu lahu Islam, bahwa seseorang tidak akan tegak padanya Islam. Ini sangat penting ini. Walau wahadallaha wa taraka syirk, meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Kita ulangi penyebutan beliau. Faidza arafta hadza, maka jika kamu mengetahui ini, arafta, kamu akan ketahui pula annal insana, bahwa seseorang la yastaqimu lahu Islam, tidak akan tegak baginya Islamnya. Walau wahadallah, meskipun dia mentauhidkan Allah, wa taraka syirk, dan meninggalkan syirik, illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrik. Wa tasrihi lahum bil adawati wal bughd, dan memperjelas tentang mereka kepada mereka permusuhan dan kebencian. Ini ketentuannya. Karena Syekh rahimahullah sangat memperjelas seperti ini, menyebutkan orang-orang musyrik zaman dahulu. Beliau terangkan keberadaan mereka, kemudian beliau simpulkan di sini, seseorang meskipun itu bertauhid, meninggalkan kesyirikan, tapi kalau tidak ada bara, berlepas diri dari orang musyrik, maka tidak manfaat. Ini maksudnya beliau. Karena di zaman dahulu juga didapati orang bertauhid meninggalkan syirik, orang Yahudi kan ya. Orang Yahudi itu merasa tidak membuat syirik. Yahudi di Madinah bahkan sering mencari-cari kesalahan orang Muslim. Karena mereka merasa paling tahu tentang tauhid, paling mengerti tentang syirik. Suatu saat ada orang-orang Muslim mengatakan, Masya Allah wa Masya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Yahudi? Langsung orang-orang Yahudi katakan, antum qad asyraktum billah, sungguh kalian telah berbuat syirik. Atau mereka menyebutkan al-muslimuna
Pada asyraku billahi subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka paham. Apa sebabnya? Mereka katakan, wa qalu masya Allah wa masya Muhammad. Mereka katakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham. Artinya di sini menyamakan, mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penggunaan waw di sini waw ataf bisa dimaknakan atas kehendak Muhammad dulu, kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kehendak Allah. Karena penggunaan huruf waw ini tidak bermakna tertib, tidak bermakna urut. Bisa jadi terbalik. Ya, kalau orang belajar nahwu akan katakan pada penyebutan contoh misalnya dakhala Muhammadun wa Mahmud. Masuk Muhammad dan Mahmud. Ini penggunaan huruf waw bisa dimaknakan yang masuk siapa duluan? Bisa bersamaan, bisa Muhammad dulu, bisa Mahmud dulu. Mereka paham ini kesyirikan. Mendengarkan itu maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung menyampaikan kepada para muslim, la taqulu dzalik, jangan kalian ucapkan itu lagi. Walakin qulu, akan tapi ucapkan oleh kalian masyaallahu summa sya'a fulan. Ucapkan oleh kalian atas kehendak Allah summa, menggunakan summa. Artinya kehendak Allah dulu, baru ada nanti kehendak yang lain. Summa sya'a fulan, kemudian kehendak fulan. Ya, dari situ Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Makanya beliau seketika mengingatkan orang-orang muslim untuk tidak lagi mengatakan perkataan tersebut. Jadi orang Yahudi di sini jelas mereka mentauhidkan Allah, jelas mereka meninggalkan syirik. Bahkan mereka sering menyebut orang-orang Nasara sesat karena menyembah salib. Ya, menyembah salib. Mereka mengakui diri mereka bertauhid, mengakui diri mereka meninggalkan kesyirikan, namun tidak bermanfaat. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak mengikuti Nabi kita alaihi salatu, tidak mengimani. Dan mereka tahu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, namun mereka ingkar. Pada umat ini banyak juga yang mengaku bertauhid, meninggalkan syirik, namun apa? Perkaranya kaitannya dengan wala dan bara terhadap orang-orang musyrik. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh di sini. Harus berikhlas diri, harus menampakkan adawah, permusuhan dengan orang-orang musyrik, wa tasrihi lahum bil adawah, memperjelas pada mereka permusuhan, wal dan kebencian. Nah, ini kadang orang merasa berat mendengarkan kalimat seperti ini. Wah, ini repot kalau kita harus memusuhi orang-orang musyrik, harus terang-terangan membenci mereka. Perlu di penerapannya perlu melihat kembali kepada sirahnya beliau alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau menerapkan bentuk permusuhan, bentuk kebencian. Ya, kita mengikuti mereka, beliau dan juga para sahabat. Bentuk barahnya seperti apa? Jangan sampai nanti dipahami ketika sudah mengerti seperti ungkapan seperti ini lalu menerapkan permusuhan secara membabi buta, serampangan. Yang perlu dilihat di sini, yang paling penting yang pertama yang harus diketahui, mengakui tentang kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Orang melakukan kesyirikan akbar jelas musyrik. Ini yang pertama-tama harus diakui. Ini jelas musyrik ini. Kemudian yang kedua, masalah bara' berlepas diri. Ya, sudah berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Ini melihat pada mereka-mereka. Bagaimana mereka keadaannya? Kalau mereka menampakkan permusuhan, kebencian, maka mereka ini diperlakukan semisal. Ada yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal setelah mengetahui keadaan mereka, disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam tentang kesyirikan dan kekufuran mereka menampakkan permusuhan. Nabi alaihi wasallam pun bermusuh, berlepas langsung. Yang sebelumnya kan hanya menghukumi saja, menghukumi mereka di atas kesyirikan, tidak sampai permusuhan nampak kan ya.
mereka memulai permusuhan, memulai kebencian, maka ditampakkan pula permusuhan dan kebencian. Yang selain itu, ya, hanya sekedar dihukumi. Siapa? Abu Thalib yang dihukumi musyrik. Orang-orang musyrik Quraisy yang ada di Mekah ketika itu, beliau hanya menghukumi musyrik. Belum ada permusuhan kan ya. Namun ketika mereka mengadakan permusuhan, mulailah memusuhi. Andaikan mereka dulu tidak mengusir, tidak melakukan permusuhan, maka akan tetap kan ya, dakwah beliau tetap jalan kan ya. Cuma mereka kan melakukan permusuhan, maka beliau pun akhirnya ya, memusuhi juga. Jadi bentuk permusuhannya di sini jelas beliau terapkan ya, beliau terapkan dan disyariatkannya jihad di Madinah yang diawali dengan perang Badar kan melawan kejahatan mereka ya. Kalau mereka tidak memerangi, tidak akan diperangi awalnya kan gitu ya, tidak akan diperangi mereka. Nah, modelnya kita sekarang, kalau kita menghadapi melihat orang-orang muslim sekarang, karena kita digambarkan oleh musuh-musuh, kita itu akan gampang membunuh. Ya, sampai ada menyalahkan gara-gara masalah mengkafirkan, akhirnya jadilah teroris, membunuh. Ya. Jadi digambarkan menghukumi seseorang sebagai musyrik kafir, ini penyebab munculnya teroris katanya. Maunya didiamkan, nggak boleh dihukumi. Padahal perkara menghukumi ini yang paling dasar ya. Menghukumi terlebih dahulu. Untuk masalah perangan permusuhan itu belakangan nanti ya. Urusannya nanti ya. Jadi digambarkan ini gara-gara pentakiran, gara-gara permusyrikan, menganggap musyrik orang, akhirnya muncul kemudian terorisme dan yang semisalnya. Padahal ya itu hanyalah gambaran yang mereka bikin-bikin untuk menakut-nakuti manusia dari dakwah ini. Padahal yang model seperti ini ya bara, ya tetap kita bara. Bentuk bara yang pertama kita hendak lakukan yaitu penghukuman. Kita menghukumi. Bara dari orang musyrik dan orang ahlinya itu bentuknya menghukumi yang pertama-tama. Dia musyrik, kita berlepas diri darinya. Tapi bukan berarti kemudian memutus hubungan silaturahim. Ini yang hendaknya diperhatikan. Walaupun seorang itu kafir musyrik, tapi kalau masih ada hubungan rahim dengan kita, tetap kita berkewajiban untuk menjalinnya. Menghubungkan, ini indahnya Islam. Meskipun kafir musyrik, tetap jalin hubungan. Kecuali kalau mereka sudah memusuhi, kan ada yang sudah musyrik kafir, udah tutup, tidak mau lagi menerima, atau bahkan sampai memusuhi. Nah, ini baru kita menghindar kan. Tapi kalau kita ingin tetap perbaikan hubungan, masih bisa lebih baik lagi menjalin hubungan. Tapi kalau sudah memusuhi, maka jelas ini kita juga menampakkan permusuhan ya, menampakkan permusuhan juga kebencian ya. Dan mereka orang-orang musyrik jahiliyah dahulu memahami benar masalah ini. Makanya tadi yang kita sebutkan, baru diserukan ucapan la ilaha illallah, lalu langsung disimpulkan antara gambar millati Abdul Muttalib, kamu benci dengan agama Abdul Muttalib, tahu konsekuensinya. Jadi harus membenci. Dan membenci ini perkara yang mesti tertanam pada seorang. Benci kesyirikan, kekufuran, dan juga ahlinya kita benci. Tapi apakah dengan kebencian tadi harus kemudian melakukan permusuhan, perlawanan? Ini lain pembahasannya. Ini nanti akan kembali kepada masalah kewilayahan. Ketika sudah ada kepemimpinan, sudah ada yang memegang urusan yaitu walil amr dan menyerukan untuk melakukan permusuhan, peperangan, nah ini tugasnya. Kalau kita apa? Menerangkan, menghukumi. Itu yang paling penting. Kita menghukumi ini sudah kafir, ini musyrik karena nyata perbuatan mereka. Dan itu pun tidak harus kita teriak-teriak, ya. Harus kita umumkan ke orang ini kafir, tidak perlu. Cukup apa kita meyakini. Melihat orang menyembah selain Allah, menyembah sesuatu yang dipusakakan, menyembah kuburan, ya jelas kita sudah boleh menghukum ya dia musyrik. Tapi untuk mengumumkannya ini bukan wewenang kita. Ya.
yang berhak mengumumkan, memvonis terang-terangan itu bagi yang memiliki wilayah. Ya kita orang makanya yang penting kita keyakinan kita sudah menghukumi, ya, sudah menghukumi, sudah menetapkan si fulan itu musyrik atau kafir karena ini konsekuensi dari tauhid. Ya, konsekuensi dari tauhid bahkan termasuk salah satu dari rukun tauhid yaitu al-kufru bit taghut, mengkufuri taghut, yaitu kekafiran harus dikufuri. Jadi sekali lagi kita disebutkan di sini bil adawah bi adawatil musyrikin, permusuhan terhadap orang-orang musyrik, ya permusuhan yang harus kita tanamkan yang pertama menghukumi mereka dulu sebagai orang musyrik, kemudian kita membenci kesyirikan mereka dan membenci mereka. Ya. Adapun untuk menyikapi dengan sikap-sikap yang permusuhan berupa memerangi dan yang lainnya, maka itu kembalinya kepada yang berwilayah. Walil amr dan semisalnya. Adapun kita mengikuti ketika nanti diserukan jihad misalnya memerangi orang musyrik, ya, maka kita pun ikut padanya. Dan orang musyrik itu tidak langsung tiba-tiba dihancurkan begitu, ya. Tapi apa? Ada tahapannya dalam Islam. Pertama, mengajak mereka dulu masuk Islam. Saya sudah muncul sekarang kita dengar ada seseorang yang sudah dibayar, sudah memiliki wilayah, sudah menguasai sebagian negeri misalnya, kita dengar, maka kita ikut membayar. Kemudian penguasa tersebut, walil amr tersebut akan masuk ke tempat yang kita ada padanya, itu tidak langsung nyerang begitu saja, tidak. Tapi pertama penawaran dulu, ditawarkan mau masuk Islam, menjadi ahli tauhid, tinggalkan kesyirikan itu atau tidak. Kalau mengatakan masuk Islam, ya sudah, berarti sudah tanpa ada peperangan. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, tawarkan yang kedua apa? Jizyah, upeti, harus mereka bayar. Kalau mereka sanggupi, ya sudah tidak diperangi. Tapi kalau tidak mau juga, nah baru diperangi. Dia ada tahapan tidak langsung, makanya kita sering kritik yang namanya bom bunuh diri. Dulu kita tidak setuju. Bom bunuh diri ini menampakkan ketidakmampuannya dia. Kalau dia mengatakan ini mengingkari kemungkaran, mampu dengan tangan, hakikatnya belum mampu. Ya, hakikatnya belum mampu. Karena apa? Ketidakmampuannya dia langsung melakukan hal tersebut. Yang seharusnya kan tahapannya tadi mengajak, kemudian mengajak masuk Islam terlebih dahulu, tidak mau bayar jizyah, tidak mau baru diperangi. Orang yang melakukannya menyebutkan, ya kita sudah dakwai, ya kita juga sudah minta, ya kan mereka itu di bawah kekuasaan suatu wilayah. Jadi cara untuk menerapkannya perangi dulu wilayahnya yang berkuasa saja. Yang berkuasa pun tadi penawarannya sebelum menyerang ditawarkan dulu masuk Islam atau tunduk pada pemerintahan Islam. Ketika mau tunduk, berlakulah jizyah. Ketika tidak mau baru diperangi. Dan tahapan-tahapan perang jihad seperti itu yang diatur dalam Islam. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib seperti itu, atau memerintahkan umara, para amir-amir, para pimpinan pasukan seperti itu. Disuruh dulu masuk Islam, ketika tidak mau ditawarkan jizyah, tidak mau baru diperangi, tidak langsung perang. Dan yang kita sebutkan tadi, orang yang bom bunuh diri dan semisalnya, yang melampaui perkara tersebut, ya, asalnya dia lemah, belum berkesanggupan. Nah, kalau seperti itu, ya dia sebaiknya gabung dengan mujahidin yang sedang berjihad. Misalnya didengar di Afrika atau di Palestina sekarang ada komunitas atau ada taifah kelompok yang berjihad, gabung ke sana hingga nanti memperoleh kekuatan untuk bisa memperluas. Itu solusinya. Tapi kalau membuat keadaan seperti itu, dia meledakkan terus, ya kita khawatirkan ya tidak akan tercapai yang dia inginkan, malah akan memudaratkan. Yang sangat kita sayangkan, seorang bahkan mengajak anak istri untuk ikut bareng. Ini jelas ini sudah menyeleweng benar. Ya, kalau dia merasa itu jihad, ya cukup dirinya sendiri, tidak perlu ajak anak istri.
Anak istri biarkan mereka untuk tumbuh, bisa untuk ke generasi berikutnya. Ini mengajak anak istri untuk terlibat sekaligus langsung meledakkan diri. Ya, ini bukan masuk pada bagian jihad, tapi masuk bagian apa? Bunuh diri. Ya. Masuk pada bunuh diri. Dan ini menunjukkan mereka tidak memiliki pemahaman tentang jihad yang sesungguhnya. Padahal jihad kalau pun mau melakukan hal itu di medan perang, dan itu pun keliru. Yang sering kita sebutkan kisah seseorang yang berperang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dipuji oleh para sahabat. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam katakan innahu finnar, dia itu di dalam neraka. Seorang sahabat pun mengikutinya. Ternyata benar pemberani tadi saat terluka tidak sanggup menahan derita, dia pun menikam dirinya sendiri. Sahabat pun bertakbir Allahu Akbar. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam. Memahami dengan bunuh dirinya dia tadi menyebabkan dia masuk neraka. Ini padahal kan sudah, kalau dilihat ini kan sudah darurat ya. Kan sudah terluka parahnya di tempat musuh lagi perang. Tidak sanggup menahan luka, dia pun nikam dirinya. Ini sudah ancaman neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak dalam keadaan seperti itu? Bukan di medan perang, di tempat yang aman, lalu dia meledakkan dirinya. Ya. Meledakkan diri kita kadang sayangkan. Belum sampai ke sasarannya sudah meledak di jalan. Ada pintu, misalnya tempat kantor atau perumahan, baru di pintu gerbangnya sih meledak. Yang mati mereka sendiri, tidak ada korban. Ada yang sampai masuk belum kena. Ya kan? Nampak sekali ya bunuh diri. Makanya kita ingatkan orang-orang seperti itu untuk jangan tergesa-gesa. Ada saatnya, ada waktunya. Kita menginginkan ya, keutamaan seperti itu, jihad hanya saja lihat. Jangan sampai salah. Dikhawatirkan nanti tidak mendapatkan keutamaan, malah mendapatkan ya, kesusahan, neraka. Ya. Jadi untuk menerapkan jihad pun ada saatnya, nanti ada masanya. Kalau dahulu di zaman Nabi ada terus jihad, karena memang oleh amarnya jelas kan ya ada. Jadi komando jihad ada terus. Tapi untuk sekarang ya, orang yang mau berjihad pun ya harus benar-benar melihat, jangan sampai nanti keliru. Jangan sampai keliru. Makanya ketika sudah ada seruan jihad, kaum muslimin sudah terbentuk untuk jihad, maka bergabung tidak masalah. Seperti dulu jihad di Ambon ya, ketika yang waktu itu ada yang sudah mengenal tentang hukum-hukum jihad, ya gabung ikut jihad. Atau yang di Yaman atau sekarang di Palestina atau di mana, ketika sudah ada seruan jihad ya, maka ikut gabung. Itu lebih baiknya daripada nanti membentuk jihad sendiri yang tidak terarah, yang akibatnya tadi seperti yang kita sebutkan. Insyaallah selamat al-afiyah. Kemudian beliau sebutkan di sini, dan perkataannya di sini, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, la tajidu qauman, kamu tidak akan dapat suatu kaum yu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, yuwaduna man hadallah, mereka mencintai orang-orang memusuhi Allah wa rasulah, dan memusuhi rasulnya. Ya. Tidak akan didapati orang beriman yang mencintai orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Dan cinta yang dimasukkan di sini, cinta bukan cinta tabiat. Ada yang namanya cinta tabiat, yaitu kekeluargaan. Seseorang cinta kepada ayahnya, cinta kepada istri anak-anaknya. Ini cinta biasa. Seperti cintanya Nabi alaihissalam kepada Abu Thalib. Beliau mencintai Abu Thalib. Cintanya beliau di sini atas dasar apa? Tabiat kekeluargaan. Ini tidak masalah. Makanya Allah terangkan dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta.
sungguh kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang kamu cintai. Siapa yang dicintai di sini? Abu Thalib. Jadi mencintai Abu Thalib. Nah, cinta seperti ini masih boleh. Tapi ketika orangnya sudah melakukan permusuhan lalu mencintainya, ini sudah tidak boleh. Beliau tidak pernah mencintai Abu Lahab, tidak pernah mencintai Abu Jahal. Karena ini sudah nampak permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau Abu Thalib tidak memusuhi Allah dan Rasulnya kan ya, bahkan melindungi ya, menolong keponakannya, menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menolong para sahabat. Tidak ada permusuhan beliau kepada Allah, tidak ada permusuhan beliau kepada Rasulnya, bahkan menolong, melindungi, menaungi, mendukung, memotivasi keluarganya ikut, sementara dia tidak ikut. Itu Abu Thalib. Jadi ketika ada orang yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka ini akan mengarah pada kemurtadan. Berloyalitas terhadap orang-orang kafir dalam perkara seperti itu, mencintai orang-orang kafir, mencintai Donald Trump, mencintai yang lain-lainnya. Nah, ini akan masuk pada sana, akan mengarah pada kekufuran. Nah, kemudian beliau katakan, "Faidah fahimta, jika kamu telah pahami ini, faidah fahimta hada, jika kamu telah pahami ini, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang bagus, pemahaman yang benar, arafta, maka ketahuilah, maka kamu akan ketahui anna katsiran minal ladzina yad'una din, bahwa kebanyakan orang-orang yang mengaku beragama la ya'rifuna, mereka tidak memahaminya, tidak memahami akan hal ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika disebutkan adanya adawah, permusuhan terhadap orang musyrik dan membenci mereka, langsung keberatan. Ini repot kalau kita memusuhi orang musyrik. Kita lihat di sekitar kita, keluarga kita banyak yang melakukan kesyirikan, kan ada yang simpulkan seperti itu. Berarti kalau kita memusuhi, ya kita musuhi keluarga kita. Gambarannya kan sudah mengerikan ini. Nah, ini bisa kita musuhi mereka. Wah, tidak tega gitu. Jangankan sampai memusuhi seperti itu, menghukumi saja kan sudah berat kita dapatkan. Sampai ada seorang syekh katakan, kalau kau mau menghukumi orang seperti kafir musyrik, semuanya kafir semua, tidak ada yang tersisa. Orang tua kita pun bisa kita kafirkan katanya. Ya, sampai kesimpulan seperti itu. Padahal sangat jelas sekali yang dimaksudkan di sini memusuhi, ya, ketika melakukan permusuhan. Membenci ketika memang benar-benar melakukan kebencian, ya, membenci Allah dan Rasulnya, maka orang seperti itu wajib untuk kita benci. Memusuhi Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kita musuhi. Namun ketika seseorang masih mencintai, hanya saja tadi terjatuh pada kekufuran yang lainnya, maka orang seperti ini pun ditempatkan pada tempatnya. Untuk menghukuminya dia kafir, maka tetap hukum berlaku. Hanya saja untuk memusuhi dengan permusuhan, perlawanan dan semisalnya, maka ini ditempatkan, ya, pada tempatnya. Sudah jelas ya. Karena ini banyak orang salah paham masalah ini. Harus bara dari kesyirikan dan ahlinya, yang kemudian disimpulkan permusuhan, peperangan. Akhirnya kan dimusuhi dengan permusuhan yang sudah ma'ruf. Banyak orang tidak memahami ini yang beliau sebutkan di sini, tidak memahami bagaimana memusuhi, bagaimana membenci. Orang yang melakukan kesyirikan dan kafiran, ya jelas kita hukumi, juga kita benci. Kita benci, hanya saja untuk masuk pada permusuhan ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah dalam permusuhan. Dan sangat jelas tadi pada ayat disebutkan yu'aduna man hadallah wa rasulah, yaitu orang-orang mencintai orang yang memusuhi Allah, menentang Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut tidak teranggap sebagai orang-orang mukmin. Dan alhamdulillah semuanya jelas ya.
dari amalannya Nabi SAW kita bisa lihat bagaimana dakwahnya beliau, bagaimana dahulu beliau mulai dakwah, bagaimana beliau menyikapi al-wala wal-bara'nya beliau terhadap orang-orang musyrik sangat jelas. Terhadap paman beliau Abu Thalib jelas pula. Nyata hukum yang beliau tetapkan tentang musyriknya Abu Thalib, kafirnya Abu Thalib. Namun untuk pada masalah kecintaan yang telah kita sebutkan tadi, beliau tetap cinta tabiat, cinta biasanya masih tetap ada. Sama hanya Ibrahim alaihissalam juga mencintai ayahnya sampai beliau pun sudah menghukumi ayahnya sebagai orang musyrik. Namun ternyata beliau menyimpan satu janji Allah. Allah tidak akan membuat sedih di hari kiamat nanti. Beliau gunakan itu untuk meminta supaya Allah mengampuni ayahnya. Yang kami menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Engkau telah wa'ad kami, menjanjikanku, tidak akan menyedihkanku. Allah tuhzini yaumal qiyamah, tidak akan menyedihkan, membuatku sedih di hari kiamat. Inilah kesedihan yang paling berat. Apa? Ayahku ketika melihat ayahnya sudah mendapatkan azab. Ini kesedihan yang paling beratnya beliau meminta supaya Allah mengampuninya. Oh tidak pada itu. Ya, kan masih teringat dengan kasih terhadap ayahnya ini. Cinta pada ayahnya, namanya manusia ya, punya tabiat cinta. Cinta berbawahan, tabiatnya dia mencintai, dia pun menginginkan ayahnya diampuni. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala tidak, langsung katakan telah mengharamkan ya, surga untuk orang-orang seperti itu. Jadi masalah kecintaan tetap akan ada pada seorang, cinta tabiat tetap ada. Namun cinta yang sesungguhnya, cinta yang kaitannya dengan ibadah, yaitu cinta yang harus diperuntukkan pada orang-orang beriman, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian beliau katakan, wa illa faman ladzi hamala al-muslimina 'ala sabri 'ala dzalika al-'adzab wal 'asri wad darbi wal hijrati ila al-habasyah. Maka apa yang membuat orang-orang muslim bersabar atas siksaan itu, juga tawanan, pemukulan dan hijrahnya mereka ke Habasyah. Yang membuat mereka hijrah ke Habasyah karena tekanan yang sangat jelas, mereka tidak bisa beribadah, tidak bisa mentauhidkan Allah dengan benar, tertekan benar, maka mereka pun diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Ya, sedikit lagi kemudian beliau katakan ma'anahu sallallahu alaihi wasallam arhaman nas, bersamaan dengan itu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang terhadap manusia, atau arhamun nas, orang yang paling menyayangi manusia. Lau yajib lahum ruhsatan, dan kalau mendapati pada mereka keringanan, la arhasalahum, maka pasti beliau akan memberikan keringanan kepada mereka. Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Namun ketika diganggu karena Allah, disakiti karena Allah, ya, maksudnya orang tersebut diganggu, dizalimi, disakiti karena dia mengikuti Allah, ja'ala fitnatan nas, dia pun menjadikan ujian manusia tadi ka'adzabillah, seperti adabnya Allah. Fa idza kanat hadhil ayatu, maka jika keberadaan ayat ini liman wafaqahum, ada orang-orang yang wafaqahum bilisani, yang telah diberikan taufik pada lisannya, maka kaifa bighairi dzalik, maka bagaimana dengan selain mereka. Jadi beliau perbandingkan di sini, beliau sebutkan tentang keberadaannya para sahabat jika dibandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang. Jadi para sahabat dahulu mereka telah mendapatkan ujian dan cobaan sampai hijrah ke Habasyah, sampai dari mereka menahan
siksaan dan berbagai macam kezaliman dari orang-orang musyrik. Apa penyebabnya? Mereka mempertahankan tadi yang kita sebutkan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan mereka tidak mau mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, yang menyebabkan mereka dimusuhi pula. Ya, karena ketidakcintaannya mereka terhadap orang-orang memusuhi Allah, tidak mencintai orang-orang musyrik, ya, ketika menampakkan kemusyrikan mereka. Dan sebab utama mereka hijrah ke Habasyah, ya, karena tekanan orang-orang musyrik. Sampai kan jelas utusan 2 orang musyrik yang mengejar mereka sampai ke Habasyah, disebutkan tentang mereka tadi, safahu ahlamana, ya, kemudian wa'abudinana, kemudian mereka sebutkan pula wasyatamu alihatana, ya, mereka itu karena menganggap dungu kami, pikiran-pikiran kami, kemudian mencela agama kami, dan juga mencela sesembahan kami. Itu membuat mereka mengejar sampai ke Habasyah, sampai memprovokasi Raja Najasyi pula. Tapi Raja Najasyi tidak mau menyerahkan mereka karena tahu mereka memang orang-orang musyrik. Tidak mau menyerahkan para sahabat yang hijrah ke orang-orang musyrik. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan pada maudhi' tsani, tempat yang kedua atau pelajaran yang kedua. Insyaallah berikutnya kita akan masuk pada al-maudhi' tsani, atau pelajaran atau tempat yang ketiga. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Saya punya teman dulu agamanya Kristen ya. Ya dia mualaf gitu kan. Jadi dia punya kakak lah ataupun saudara-saudara yang lain gitu. Secara lahir karena ini saudara-saudara yang Kristen itu kan mungkin dia Kristen bukan Kristen yang istilahnya yang aktivis gitu kan. Kristen jahil lah, Kristen tapi jahil juga gitu kan. Jadi dia nggak ada penampakan permusuhan seperti Abu Jahal kepada Rasulullah gitu kan. Tapi karena kejahilannya dia gitu kan, kejahilan si Kristen ini, dia tetap beramah tamah inian gitu kan sama teman saya yang udah mualaf ini kan. Yuk main-main ini diajak jalan-jalan, tapi nggak langsung dikasih ini makan babi gitu kan, pun diajak kepada hal yang tempat-tempat yang jelas lah gitu kan. Tapi karena kejahilan dia nggak merasa memusuhin si saudaranya ini gitu kan, karena kejahilannya itu dia boleh menampakkan permusuhan gitu. Ketika sudah mengajak pada perkara-perkara seperti itu, mengajak makan babi begitu, langsung berlepas darinya, jangan. Ya. Jadi di sini karena dia bodoh diterangin ya, kami jelas masalah ini kami tidak. Ya. Nanti berlaku model yang disebut kepada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi agamaku. Yang mau makan babi silakan kamu, tapi jangan ngajak. Ya. Atau diajak ikuti acara mereka langsung. Tapi karena keberadaannya dia tadi kan, ya sudah disebutkan orang yang bodoh seperti itu, sudah kita hukumi dia kafir, ya jelas kita berlepas dari hal itu. Tapi ini kan tidak sampai pada permusuhan kita ya. Ketika dia tidak memusuhi kita ya jangan kemudian musuhi dengan permusuhan. Kita berlepas dari tadi bagi kalian ya ibadah kalian, amalan kalian bagi kita gitu. Tapi ketika kita masih berjumpa dengan orang seperti ini, ya tetap berlaku biasanya menghadapi manusia seperti apa ya. Biasa menempatkannya dia sebagai orang kafir seperti itu. Ya, berlaku baik seperti hari-hari itu masalah. Ketemu sapaan biasa kan ya tetap ya, karena dia memang tidak ada bentuk permusuhan kita kan ya. Tapi kita tetap benci dianya, agamanya tadi kan ya. Hanya saja untuk masalah permusuhannya jangan sampai nanti kemudian menyikapi dengan sikap ya yang karena sudah memusuhi langsung pun menampakkan permusuhan yang ya, nanti dibedakan ya. Bedaannya dengan yang orang-orang Kristen yang menampakkan memang sudah tidak suka ya, kalau seperti itu ya kita juga
berpaling. Kalau dia berpaling berpaling. Tapi ketika dia masih mau nyapa, masih mau, ya sudah, ini kesempatan peluang untuk mendakwai. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa mengikuti. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bisa melihat Abu Talib seperti ini, kan beliau terus sepanjang hidupnya Abu Talib bahkan ya menemani, mendakwai, terus sampai di akhir hayatnya masih meluangkan waktu untuk mentalkinnya. Ya. Karena melihat, apalagi melihat jasa-jasanya kan ya. Kalau kita lihat ada orang berjasa kepada kita, meskipun dia non-muslim nampak, ya kita menginginkan kebaikan, membalas jasanya ya. Seperti apa? Ya terus mendakwai. Ketika masih ada peluang untuk bisa masuk mendakwai, dakwai. Ya jangan sampai nanti ini kalau dia suka ngajak-ngajak kita pada maksiat, pada seperti ini, lalu kita benar-benar lepas dari dia, memusuhinya ya, wajar kita masuk pada ya salah menyikapi, berlebihan. Nabi alaihi salatu wassalam dahulu di Madinah, orang-orang Yahudi kan tahu sendiri orang Yahudi bagaimana perlakuannya mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, datang bertanya seolah-olah ingin tahu dan jelasin. Setelah itu pergi lagi ya. Nabi alaihi salatu wassalam tetap ya, di saat mereka datang tetap ditanggapi ya. Padahal kan jelas di antara mereka bahkan bohong, katakan kalau bisa menjawab ini maka kita akan beriman kepadanya. Ditanyakan, dijelasin, nah setelah dijelasin ternyata tidak pada beriman. Tapi beliau tetap apa? Ya biasa memperlakukan mereka, tidak sampai ya menampakkan permusuhan. Padahal kan beliau berkekuatan ya. Beliau sebagai walil amr di Madinah. Orang Yahudi di bawah tekanan beliau. Ya. Tapi beliau tetap memperlakukan mereka ya, layaknya sebagai rakyat ya. Karena beliau menginginkan mereka untuk mendapatkan hidayah yang dilakukan dengan perlakuan yang sewajarnya. Ustaz, kalau masalah tentang ayat yang jangan mencela sesembahan mereka, jangan mencela Tuhan mereka. Karena kalau dalam pekajian tauhid kan, misalnya kita diskusi sama orang kafir atau di kan otomatis kan menjelaskan kan penyimpangan mereka. Nah, ini salah nih, masuk Yesus gitu. Nah itu kan seakan-akan mencela gitu kan. Itu gimana pengertian seperti itu? Yang mencela dengan sarahan, dengan terang-terangan. Oh ini sembahan gitu ya yang dimaksudkan. Kalau untuk menerangkan ya Rasulullah SAW sudah contohkan. Ya celaan-celaan Rasulullah tadi kan yang kita sebutin. Nah, yang dimasukkan celaan cercaan sesembahan mereka. Misalnya sekarang kita lihat ada sesuatu yang dikeramatkan, kita langsung cerca habis-habisan kan ya. Atau betul tempatnya, tempat sunnah ini seperti ini kita jelas-jelas. Mereka akan balas langsung dengan melampaui batas. Jadi disinilah yang dijadikan kendali oleh para ulama untuk melihat mafsadah. Ya. Untuk menerangkan ya kita tetap terangkan ini batil, ini hak, ya. Ini kuburan yang dikeramatkan ini sesat, ya. Ini kesyirikan. Menjelaskan ya. Ini tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Rasulullah kan katakan juga ya, tidak memberi manfaat dan madarat. Itu sudah dianggap oleh mereka celaan. Apalagi kalau mau mencela langsung di depan langsung tunjuk. Ini ya, tempatnya syaitan, kesyirikan, ukuran ya, seperti itu. Kalau disebut syaitan misalnya, ini kan celaan yang paling keras ya. Nah ini syaitan yang kalian sembah ini syaitan, nah, dia akan balas. Makanya ucapannya Ibrahim kepada ayahnya, la ta'budi syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Nah, ayahnya kan marah ya. Ini sudah la ta'budi syaitan, jangan sembah syaitan. Padahal mereka sembah patung. Ya. Patung-patung yang ada itu sebagai apa? Simbol orang saleh kan ya. Mereka sembah patung, enggak menyembah syaitan. Ngamuk kan ya. Ayahnya mengamuk sampai ingin salib bahkan anaknya ya. Ini masih ayah. Lalu bagaimana orang awam? Orang yang penyembah berhala datangi langsung katakan kalian sembah syaitan, ini pimpinan syaitan, cerita seperti itu. Nah, mungkin nggak bisa pulang lagi ya. Ya. Nah ini kalau yang dimaksudkan jangan mencela. Ya, sembah nanti mereka akan melakukan cercaan melampaui batas ini.
Jadi harus melihat, mengkondisikan. Kadang ada orang di atas Zaid bin Amr, ikuti langsung ya. Jangan Zaid bin Amr sendiri ya, yang beliau katakan kalian bukan di atas agama Ibrahim selainku. Kan ini jelas. Ini tidak sampai kemudian menuju orang yang ada secara umum. Memang beliau kafirkan mereka, hanya saja tidak sampai menunjuk. Ya kita pun kalau mengkafirkan coba. Kalau lihat orang menyembah selain Allah, lihat langsung datangi depannya, kamu kafir, musyrik, kamu tobat, ya sudah. Mungkin langsung dia akan menyikapi ya. Jadi melihat efeknya, manfaatnya dalam masalah mencela ataupun menghukumi. Yang paling penting tadi ya kita apa? Ya kita lihat. Kita lihat. Tidak mesti kita harus terang-terangan menghukumi orang itu, harus terang-terangan menyebutkan. Yang penting kita yakin kesimpulan ini sudah melakukan kesyirikan kekafiran. Kalau inginkan kebaikan ke dia, datangi dengan hikmah. Jangan sampai langsung mencercanya, kamu sembah taghut. Gambaran mereka taghut kan marah. Oleh negeri kita, ini kalau teroris itu kaitannya taghut. Kalau dikatakan kau sembah taghut, ya ngamuk mereka. Kau sembah syaitan, ngamuk mereka. Kalau kita inginkan kebaikan ke dia, datangi dengan cara baik, atau bertamu ke rumahnya, diterangi, dijelasin. Insya Allah lebih pantas ya. Dia pun merasa ini boleh dakwahnya sebut. Tapi kalau langsung ditunjuk, ya, jelas siapapun akan marah. Apalagi sampai mencela-cela seperti itu. Dan Allah sebutkan itu untuk tidak mencela karena khawatir, bukan berarti tidak boleh kemudian mencela. Cuma yang dilihat tadi, melihat peletakannya. Jangan sampai salah meletakkan yang kemudian menimbulkan masalah. Ya. Yang kaitannya juga masalah pengkafiran tadi yang disebutkan. Yang penting kita sudah menghukumi sesuai yang nampak, bukan perkara yang meragukan. Yang harus yang nampak ya, harus nampak. Yang itu yang diperkecualikan oleh Nabi SAW, illa antara kufran bawaan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Nah itu beliau berkecualikan. Kalau masih ragu katanya jangan asal-asalan. Tapi kita sesuai yang nampak, dan itu pun cukup bagi kita yang melihat, kita lihat atau ketika ada kita ingatkan yang lain simpulan yaitu musyrik ya tidak masalah. Tapi ketika kita ingin terang-terangan, ya khawatir nanti akan menimbulkan masalah. Ya kalau seorang merasa sanggup ingin terang-terangan, siap-siap menghadapi resiko itu terserah kan ya. Cuma apa sanggup dia nanti menghadapi ujian ketika akan ada ujian berat baginya. Dia ingin terang-terangan menuju simpulan itu, jangan kalian ikuti dia kafir musyrik ya sudah. Ya, orang-orang akan menyikapi. Beda hanya kalau memang perkaranya terang, sarah, itu boleh. Ya kalau kita mau, misalnya kita lihat si tokoh, si fulan yang pernah kita sebutin, bahkan ada seorang ustadz yang pernah kita dengarkan menyebutkan tentang Muslim saat itu, Muslim musyrik, dia sebutin. Ada orang bela langsung. Kita bilang, memang benar dia bukan musyrik, ini kan sembah ini. Hanya terdiam. Datang ke gereja, berdoa ke salib, doain para biarawati, dia aminkan, menganggap Yahudi Nasara bukan di akhir. Ini kan kekafiran sudah terdiam. Ya, karena memang musuh nampakkan jelas-jelas ya. Kalau dia ingin diterangkan di depan umum, kita bisa membawakan argumen dan hujah, itu tidak masalah. Hanya saja nanti lihat tempat, jangan sampai tempatnya mereka ya, lalu bisa nggak bisa pulang lagi nantinya. Tapi kalau ke tempat umum, di tempat Muhammadiyah atau tempat umum yang orang-orang di situ komunitas banyak ya bisa diterangkan. Ya. Jangan karena itu kita dulu di Masjid Tauhid Jakarta Timur, setiap taklim kitab tauhid nggak pernah jalan. Baru mulai baca ayat hadis langsung diputus. Ternyata yang hadir kiai-kiai yang tanya, kalau orang melakukan kesyirikan
menyembah patung, nggak disebut kuburan, patung. Apakah boleh langsung Pak Ustadz kafirkan? Ya kalau sudah sembah patung ya gitu, boleh kita langsung kafirkan. Ya kita bilang dia kafir. Ya gimana lagi? Ini kan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Terus tanya lagi, sampai ribut masalah ayah ibu Nabi. Dibawakan itu ayah ibu Nabi, paman Nabi, ayahnya Ibrahim, itu jadi syubhatnya mereka. Ya kita tanggapi. Ternyata ada tanya. Ini baru saya tanya sama Ustaz Abdus Somad masalah azab katanya. Itu namanya bukan ayahnya itu bukan azab, itu aman. Kita terangkan semua, terangkan nggak pada bisa argumen lagi. Lama kelamaan apa kesimpulannya? Sudah mengharapkan DKM yang berubah. Oh ya nanti nggak ada lagi kajian. Ya, tetap jalan berhentinya karena corona itu. Ya corona ya sudah nggak ada kajian sama sekali. Nah setelah corona ternyata udah dibentuklah DKM baru. Ya. Jadi kita sudah dilupakan, tidak masuk lagi. Karena kita bilang ya memang dari awal masjid itu memang sudah berkeinginan dari pihak sana yang menguasai. Sementara kita datang hanya bermodal remaja masjid, anak-anak sekolah kan yang mendatangkan kita di situ. Sementara mereka hanya datang mendatangkan kita kajian, pengurusnya ya jangan saja. Artinya nggak ada orang DKM yang bisa pertahankan gitu. Kita hanya didatangkan sama remaja masjid. Jadi setelah itu remaja masjidnya udah pada kerja, udah nggak ada lagi, itu udah berhenti. Terus siapa lagi yang mau datangkan? Ya. Dan untuk kajian tauhid memang orang-orang Asy'ariyah itu sangat tidak suka. Kita bawakan kitab tauhid, nggak sampai selesai, nggak sampai tuntas. Sering diributkan masalah tawasul, masalah berbagai macam. Apa tadi? Ibu tanya apa lagi? Bisa. Ya, kita cukup pada sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa tadi masalah intisab atau indisab kan? Yang bom syahid itu namanya bom syahid, bom bunuh diri. Intisab atau indisab ya. Terus itu kan banyak fatwa-fatwa kan di luar itu kan, mungkin kontak itu di Afghanistan, di Palestina, Intifada itu awal-awal kan seperti itu Ustaz ya, ketika perlawanan pas di sama pendiri itu yang bisa mematikan 1000 atau 100 orang kufar itu kan sampai dia meledakkan dan dengan caranya memberikan kerusakan yang banyak ke pihak musuh sampai 100 orang tentara kafir mati tapi dengan meledakkan apa istihad seperti itu gimana? Dulu pernah disampaikan itu waktu kita di Pengangguran Lama ada beberapa orang perumahan datang, ada melihat kajian di rumah ya, malam-malam, jadi mereka pun datang terus dialog masalah itu. Belum Kita jawab masalah bom bunuh diri, jangankan di tempat yang aman, tidak ada peperangan, di tempat perang saja sudah tercela. Terus kita bawakan hadis yang seseorang pemberani bertempur sampai dipuji-puji oleh sahabat. Ternyata Rasulullah katakan innahu finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dia dalam neraka. Setelah dilihat ternyata dia bunuh diri. Penyebabnya masuk neraka karena dia bunuh diri kan.
Bunuh dirinya karena terluka parah, tidak sanggup menahan sakit, dia pun bunuh diri, lalu mati. Nah itu menunjukkan apa? Dia mendapatkan neraka, dihukum dengan neraka. Kalau kemudian ada orang berdalil, tidak berdalil dengan dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan, maka harus diteliti dulu pendalilannya. Kenapa? Kalau tadi alasannya karena dia bisa membunuh, bisa sampai ratusan, bisa seribuan, di antara mereka memaksakan pendalilan seorang dulam yang dia katakan kepada seorang taghut raja, kamu tidak akan bisa membunuhku sampai mengikuti apa yang aku perintahkan. Tanyalah apa? Kemudian disebutkanlah, kumpulkan manusia ke lapangan, lapangan yang luas, kemudian ambillah anak panah dari busurnya, kemudian lepaskan anak panah kepadaku dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mulia. Lalu panah aku, maka kamu bisa membunuh. Terus dengan sebab itu kan dia lakukan, Raja Taghut tadi lakukan, membuat orang-orang pada beriman. Nah, ini dijadikan dalil bolehnya bunuh diri. Maka jawabannya apa? Orang tersebut tidak bunuh diri dengan dirinya. Ya, rajanya sudah coba membunuh dirinya susah, dan dia pun sudah merasa tertekan benar kan ya. Karena sudah dicoba dibunuh dengan berbagai cara, ditenggelamkan di laut tidak bisa tenggelam, dilemparkan dari atas bukit tidak mati. Ya. Sudah bercoba berkali-kali tidak bisa, dan si ulam tersebut jelas akan terasa tertekan terus kan ya. Hanya pada kasus awalnya kan dia sampai menyebutkan gurunya, padahal gurunya perjanjiannya kalau nanti kamu ditanya jangan sebut aku. Dikatakan anta afdal minni, kamu sekarang lebih utama dari. Nanti kalau ditanya siapa gurumu jangan sebut aku. Tapi karena dia sudah dihukum, sudah tidak bisa menahan hukuman, dia pun menyebut gurunya. Gurunya pun didatangkan, disuruh untuk murtad, tidak mau murtad, digergajilah. Kemudian dia dihukum kembali. Kan dia hadapi hukuman terus. Nah, di saat dia mungkin sudah mendapati kesulitan daripada dihukum terus, nah dia pun buatkan ketentuan tadi, kamu tidak akan bisa membunuh sampai kamu ikuti kemauan. Apa kemauannya? Rajanya pun ikuti, lalu dipanahlah. Setelah mati, ternyata seketika penduduk kota langsung pada beriman. Ya, beriman satu negeri ya, satu negeri yang menyaksikan semua tadi pada beriman semua. Maslahatnya besar. Nah, ini dijadikan dalil bolehnya bunuh diri. Maka jawabannya pertama, orang tadi tidak membunuh dirinya dengan sendiri. Kemudian yang kedua, ini syariat di zaman itu. Umat terdahulu ketika ada perbuatan seperti itu, jangan kemudian diterapkan pada umat ini. Harus lihat lagi apakah umat ini ada pembolehan. Kalau di zaman itu orang tersebut boleh, tapi kita pun mengira orang tidak memahami itu bunuh diri. Orang tidak memahami itu bunuh diri karena dari kasusnya kan terlihat sekali dia tidak membunuh dirinya kan ya, tidak membunuh diri, hanya menyarankan. Ini juga syarat untuk menguji tahu tadi, apakah dia mau lakukan, mau menyebut nama Allah, dia kan mengaku Tuhan. Kan dia ini termasuk menguji seorang raja tadi. Ternyata rajanya pun mengaku ya. Akhirnya mengaku menyebut nama Allah. Padahal kan dia merasa Tuhan kan ya. Diuji supaya dia sebut nama Allah, dia benar sebut nama Allah, disitulah terjatuh dia. Terjatuh ya, kedudukannya di mata rakyatnya. Rakyatnya pada beriman mengucapkan amanna bi rabbil ulam, kami beriman terhadap Rabbul ulam. Jadi ini tidak bisa dijadikan pendalilan bolehnya bunuh diri. Ya, apa susahnya di saat perang misalnya dia bawa ledakan, dilempar gitu kan, kemudian dia bisa selamatkan diri, mudah ya. Tidak harus dia ikut juga masuk ke situ. Kalaupun diikat di badannya, pas di tengah-tengah mereka kan masih bisa sempat dicopot misalnya, ya, copot, taruh, yang penting dia bisa upaya untuk menyelamatkan diri. Kalaupun kena percikannya, ya qadarullah kan ya. Tapi dia kan tidak bertujuan memang untuk mati, dia kan kembali ke niatnya masing-masing.
Kalau ini memang dari awal sudah niat bunuh diri. Ya. Dan kurangnya juga persiapan yang seharusnya dipersiapkan seperti sekarang kan ada hewan yang digunakan untuk meledak ya, bawa hewan drone ada, kan. ya. Ada juga yang sekarang ada lumba-lumba juga kan yang dilatih di Pura-pura. ya, itu lebih baik cara-cara seperti itu. Dan itu pun harus melihat medannya, jangan sampai kemudian diledakkan tempat yang aman ya, bukan tempat perang. Ada yang nanti yang gunakan akhirnya di tempat yang aman karena terabot menurutnya diledakkan. Kalau dulu kan Rasulullah kan perang itu kan di tempat di Badar, di daerah Badar, di Uhud, di gunung, artinya bukan di di tengah-tengah kota, di populasi manusia gitu kan. Terus nah ketika misalnya kayak di daerah Palestina kan serang ke negara-negara Yahudi kan otomatis itu kan ada orang anak kecil dan juga ada perempuan atau orang kufar gitu kan, otomatis mengenai mereka. Terus secara syariat kan memang kita kan nggak boleh membunuh wanita, anak kecil, orang tua, tapi dengan untuk melawan Israel itu kan gimana resiko gitu kan, apa bertahan gak usah menyerah seperti itu, darurat ya. Nah, ketika kita sudah dimusuhi diserang seperti itu, maka berlaku hukuman balas. Tidak lagi aturan tadi harus ngajak dulu ya, karena kita sudah diserang maka langsung melawan ketika itu. Ya, ada perang Badar kan seperti itu ya, mereka sudah siap ya, langsung dilawan, tidak ada lagi namanya tawaran masuk Islam karena ini sudah puncak ya, sudah memang bersiap untuk perang. Sudah tidak ada lagi penawaran itu berlaku pada negeri yang aman. Misalnya Jakarta ingin diserang dulu, misalnya sudah muncul daulah Islami yang kuat ya, ditawarkan Jakarta sebelum diserang, Jakarta tunduk tapi tidak mau tunduk, siap tunduk tidak mau tunduk mau masuk, mau memurnikan jadi muwahhid atau tidak, kemudian mau bayar jizya tidak mau tunduk, tetap ya sudah serang, datanglah roket-roket misalnya itu sudah tidak masalah. Apalagi kalau menyerang duluan, bisa Israel menyerang duluan kan ya, pakai roket seperti itu dibalas artinya ya sudah masuk darurat ya, tidak masalah lagi. Yang kena nanti anak-anak atau ya, itu hanya itu melawan mereka. Jadi kewajiban mereka untuk mau keluar meninggalkan tempat itu. Jadi ada yang namanya darurat. Tadi disebutkan seperti membunuh dengan api, ini kan terlarang. La tu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Jangan kalian menghadap dengan api kecuali Rabbnya api. Ya, pada perkara yang darurat itu boleh. Ya, yang dilarangnya dulu Ibnu Abbas mengingkari Abu Bakar, mengingkari Ali karena tawanan sudah ditawan lalu dibakar. Ini kan sekeliru ya. Tapi kalau mereka lari lalu dibakar, ya, ini tidak masalah. Nabi alaihissalam ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah hukumannya. Hanya saja yang dipikirkan adalah anak istri dan juga mengingkari kemungkaran akan mendatangkan kemungkaran yang dia tinggalkan. Kalau seperti itu mereka menyerang maka balas dengan serangan. Ada pernah yang namanya masalah raket nyamuk. Karena ada tidak mau membunuh nyamuk pakai raket. Alasannya itu mengagam dengan api. Kita bilang nggak apa-apa. Karena nyamuk hanya diatasi dengan itu lakukan. Beda hanya kalau nyamuknya sudah dikumpulin, misalnya di wadah sudah tertangkap semua, kan jadi tempalung dibakar. Nah itu masih menghadap dengan api. Tapi ini kan masih berkeliaran, akan menyikati memakan darah terus, akan menghisap darah terus. Darurat itu tidak masalah. Sama aja sekarang orang yang menggunakan senjata sekarang kan berapi semua. Iya. Nah, kalau dikatakan ini nggak boleh menggunakan api, senjata sekarang berapi-api semua kan ya. Tidak hanya amunisi peluru, sekarang pun roket yang meledak, bakar semua. Karena memang sudah darurat menggunakannya untuk melawan musuh hanya dengan itu, gimana lagi?
Yang lebih enak perang sama takut pakai pedang kan bisa masuk, bisa milih-milih dalam rumah, bisa milih siapa yang mau dibunuh, siapa yang enggak. Tapi kalau sekarang udah susah. Ketika diserang langsung balas seperti itu. Nah, tidak bisa. Kalau zaman Rasul atau sahabat itu ada syariat bayar mati. Syariat bayar mati. Ada nggak bayar mati zaman Rasul atau sahabat? Bayat ya. Bayar mati. Ya. Ada pembayatan seperti itu, bayat mati di saat keadaan sudah memang mengharuskan, seperti bayatnya para sahabat ketika itu setelah mereka mendengarkan Utsman terbunuh, maka mereka bayat mati. Nah, itu bayat seperti itu memang ditekankan ketika keadaan sudah darurat saat perang. Saat perang itu dilakukan pula di zamannya para sahabat. Musailamah zaman Ya, bayat, mereka bayat mati, artinya siap mati karena ya, karena apa, jihad tadi. Nah, itu harga mati untuk ke jihad bisa bilang seperti itu. Bayat mati itu biasa berlakunya di saat perang itu. Atau sebagian pasukan tinggal sedikit, pasukan Khalid bin Walid, supaya bisa bertahan. Nah, mereka pun membayar Khalid bin Walid siap. Bayat mati itu juga diantara penyebutan bayat mati itu untuk menambah semangat pasukan biar semakin semangat, semakin semakin kuat dalam menghadapi musuh. Jadi bayat mati seperti itu boleh saja. Yang itu nggak bisa dijadikan dalil buat untuk sisa dia. tidak bisa. Ya bayat mati, ya bayat memang siap mati. Bukan Iya. berarti siap mati, bukan berarti ini kan siap bunuh diri dia. Mati dong. Ya bayat itu siap mati, bukan berarti kemudian langsung menyerahkan diri untuk mati. Bukan. Bayat itu mati tetap dianjurkan untuk menjaga diri. Makanya menggunakan amin masih tetap. Bagaimana dengan riwayat yang waktu perang ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah, terus dia berkata, ya Rasulullah, apa yang bisa bikin Allah tersenyum saat perang berkecamuk? Terus Rasul berkata, engkau buang tamengmu dan masuk dalam barisan lawan. Itu kan pasti mati tuh. Ya dia masuk ke Itu kan istilahnya 100% bisa dikatakan mati tuh. Iya. Walaupun dia entah itu dia membunuh satu atau dia terbunuh kan, kayak di At-Taubah terbunuh atau membunuh. Itu gimana? Itu nggak bisa jadi hujah. Dia masuk di situ kan tidak menyerahkan diri gitu saja. Dia kan Iya. masuk berlawan. Masuk berlawan. Nah, Tapi kan apa? Ini udah pasti mati gitu masuk dalam situ kan. nggak bisa juga dianggap bisa pasti mati. Ada yang seperti itu berkumpul sampai bisa keluar juga. Seperti yang kita mati juga. belum tentu juga, walaupun dia memang jadi seperti kita. Khalid bin Walid gitu kan. Nah, kita dulu waktu di Niat pengen mati. kita Mati dulu tapi tidur. yang kita dapat waktu di Damas, dia bilang apa? Kalau kalian masuk di kebun anggur sudah pasti mati. Seperti ini kita terlihat di taman kan agak bawah rendah ini gunung-gunung musuh gunung. Kita bilang kalau kita tidak masuk ke situ, mereka akan masuk, akan tembus sampai ke markir ke dalam hari. Harus kita masuk. Tapi kalau sudah masuk situ mesti mati katanya. Kita bilang ya kita tawakal ala Allah, siap kita masuk. Iya. Ya memang yang banyak yang nggak bisa kembali, kita pun bisa kembali. Alhamdulillah ada orang Somali. Nah itu berarti masuk ke situ udah siap mati kan ya? Kita sudah siap mati, tapi ternyata tidak mati. Kita juga bisa keluar. Nah ini kalau untuk pasukan siap mati seperti itu. Jadi yang masalahnya sekarang itu menjadikan dalil itu untuk orang yang bunuh diri tadi. Ada orang bunuh diri memang dia sudah tidak ada harapan untuk kembali kan ya. Sudah diikat kan kalau ini masih dia mungkin tamengnya dibuang tapi dia gunakan pedangnya kan masih bisa. Dia masih bisa ya bisa jadi dia bisa bisa apa? Bunuh semua kan setelah itu dia bisa kembali. Masih ada kemungkinan selamat ya. Masih ada walaupun mungkin akal manusia ya, pasti mati kan ya. Tapi belum tentu juga mati kalau belum ajalnya gitu. Ya seperti yang kita dapati dulu di tempat jaga, teman-teman sudah pada kewalahan. Ya, kita hanya orang Indonesia di posko Alumanna sampai tak bilang anak-anak yang ikut jaga.
siang sudah pada tidur, hanya anak. Nah, enggak ada anak dah. Ini posko yang dijaga mungkin sekitar 30 meter, benteng sudah dibangun, hanya berdua yang tidak tidur. Sementara di balik tembok sekitar 7 meteran musuh situ. Tapi kita bilang kalau mereka tahu di sini ya jaga ada dua kan, mereka bisa menyerang masuk. Tapi tidak tahu. Ya, kita bilang ini sudah kemungkinan kita yang di sini nggak akan hidup lagi. Sudah terakhir ya sudah siap-siap ya kan. Tapi alhamdulillah ya masih bisa hidup. Ya, itu kan sampai kita kadang membalas lemparan granat dengan batu. Nanti datang granat, meledak. Nah, kita kan bikin terowongan. Gitu. Terowongannya pun kalau roket kena jebol pasti. Ya, terowongan hanya untuk lewat. Kita dulu mengira tidak akan selamat lagi. Kalau mungkin mengikuti keinginan bunuh diri saja, ya ada gerakan sisa-sisa. Cuma kan kita perhitungan. Ada rakitan juga, ada yang bisa rakit-rakit bom ya. Kalau ingin mati, tinggal masuk. Karena terowongan bikin galing ini kadang di pasanterinya kedengaran di belakang sana juga mereka tuk bunyi juga. Berarti sudah dekat bunyi. Tinggal ledakan ya bisa. Nah, cuma ya kita perhitungan. Granat saja kita bilang jangankan granat, peluru saja kita sering ingatkan tidak boleh ada yang sembarang nembak, harus satu peluru satu nyawa. Itu perhitungan. Ada nggak ada yang coba-coba nembak, ada sekali nembak apa ini tembak ya, tadi terlihat sosok aku mendadak tembak jadinya gitu ya, sudah yang penting terlihat kena tapi tidak kena, yang penting terlihat. Jadi mereka kalau nembak itu serampangan. Jadi ketika kebun itu sudah diusir, mereka terlihat peti-peti peluru, amunisi, bungkusannya, sisa-sisa di bungkus ada sekarang. Jadi ya Allah mereka sia-siakan belum tembak asal nembak. Kita bilang dulu nggak ada harapan hidup. Ada di posko tempat jaga, tahu-tahunya berada di tengah-tengah. Mestinya sudah masuk lewat sana, mau keluar gimana ini? Sudah khawatir ini nggak akan selamat. Sampai pernah seharian itu waktu kejadian dengan gerhana, masa galian hanya masukkan tubuh, tengah tubuh ini berdiri, nggak mau ini mau kemana lagi, mau ke sana lari, ada gunung, sniper sudah siap-siap mereka. Ini nggak ada jalan untuk kabur, ini gimana? Nunggu sampai malam. Saya hadir udah lapar, so yang ngantar makanan nggak bisa datang. Ini lewat mana, terus mereka nembak tembok anggur roboh semua, kan temboknya tanah liat setebal gini jebol. Ini mau kemana ya, lu sabar tengah malam karena ditembakin terus gitu sampai AK yang kita pegang itu kotor. Kalau udah kotor nggak bunyi lagi. Repot gimana mau nembak musuh, ada musuh sudah terlihat, aduh ini gimana tembakan bisa harus siapin pisaunya, siap-siap harus bulatin dia benar-benar. Alhamdulillah itu ada orang Somali mereka para penggerak sampai situ bisa ikut keluar. Alhamdulillah itu sudah nggak ada harapan hidup. Tapi alhamdulillah masih mungkin belum berkenan untuk bisa dapatkan syahid. Berarti dulu Tanjim Al-Qaeda itu loh salah. Kan mereka sering amaliyatnya kayak gitu. Iya yang WTC, yang banyak amaliyat Tanjim Al-Qaeda kayak gitu. Kalau Allah alam juga melihat karena ini mereka membawakan dalil tadi pendalilannya. Hanya saja ya kalau sudah dalam pertempuran ya mudah-mudahan saja Allah. Hanya yang kita sayangkan itu di saat tidak kacau gitu Perjaman. apalagi ngajak anak-anak itu yang kita ada kemungkinan itu yang zaman dulu yang terjadi di Indonesia tuh sering dibilang bunuh diri teroris itu kayak kepentingan, itu ada motif kepentingan dari elit kita supaya dapat dana dan kucuran dari Amerika. Ini dana pun
kayak bilang Islamophobia, dia ada yang cuci otak dikorbankan, pihak seperti itu mendapat Sebenarnya kalau dilihat yang korban-korban itu menurut penelitian orang-orang medis karena tidak enak, nggak baik. Iya. Ya bisa jadi. Ya, di zaman corona sendiri itu kan terlihat orang yang seharusnya nggak kena virus dilaporkan virus biar keluar dana. Dibikin. Itu kalau kayak artis-artis itu Ustaz, kan kalau di TV kan suka istiza itu kan. Istiza kan udah ngolok-ngolok dengan tampilan agama macam. Kan kalau lihat secara zahir kan udah membatalkan Islam gitu kan. Tapi karena dia mungkin itu tetap kita hukumi apa sih, bukan hukumi jelas lah ya. Kita sikapi harus bermuamalah saja kalau kontak-kontak artis itu kan Ya. Ya mereka orang-orang tidak tahu ketika sudah terjatuh pada pembatal Islam seperti itu hanya kita bisa dakwah ya. Mereka kadang orang gitu canda-canda ya, sampai pernah dulu kita mungkin ada para pengagum siapa si bola itu Messi ya, sampai anak-anak remaja, anak sekolah ketakutan setelah itu dengarkan ceramah kita di mana gitu. Dia cari nomor terus dia telepon, Ustaz, saya sudah kafir ya Ustaz. Apa maksudnya? Saya bilang, ayo kita sujud kepada Messi. Mereka sujud. Sampai dari mereka anak remaja, anak SMP seperti itu. Sampai dari mereka kata, oh tidak ada Tuhan selain Messi. Tidak ada Tuhan selain Messi. Berarti saya kafir ya Pak Ustaz. Dia bilang, iya kafir itu. Loh, tapi saya kan enggak, saya hanya main-main. Kami semua itu tahu semua main-main. Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Langsung di situ. Berarti kami terus ini gimana ya? Sudah bertobat, solusinya hanya tobat. Jangan cari-cari alasan. Kami hanya orang menahi dulu alasannya juga gitu. Inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Kami itu hanya bersenda kuda dan main-main. Alasan mereka, kalian juga alasannya seperti itu. Langsung menyesal katanya. Ya, menyesal mereka, tapi kami itu sudah kesukaan kami masalah olahraga. Kita tidak menyuruh kalian tinggalkan olahraga, ya tetap jalani untuk menghibur diri, tapi tinggalkan ini tadi menakutkan seorang bayi. Messi orang kafir kayak gitu dibilang tidak ada Tuhan selain Messi gitu. Tapi mereka sujud gitu. Pas menang sujud kepada Messi gitu. Pada sujud. Setelah kita ingatkan mereka pun ngaku. Kami bermain, berarti kami harus lihat tobat. Nah, terus temannya diingatin, berarti kami juga begini Pak Ustaz, kami juga nggak pada sholat, ngumpul kekafiran kalian gara-gara ini tidak masalah, dia sholat sekarang. Lalu setelah itu pada sholat, nggak apa-apa kami sholat di lapangan kalau ya nggak apa-apa sholat aja kalau memang masjidnya jauh sekali. Tapi dia nyadar ya. Bisa sadar. Kata kalau ada orang yang berkeyakinan Allah di mana-mana, Jadi dari ulama mazhab sudah menghukumi itu kafir. Ulama mazhab ini bukan hanya kita ulama mazhab 4 sudah Abu Hanifah Aqlani kan mengandalkan akal beliau pun sebutin kafirnya orang seperti itu. Ya coba di negeri kita karena sudah berkuasa yang namanya Asy'ariyah dan yang lain ya, mereka pun menyatakan berbagai macam. Ya hakikatnya mereka sendiri menyebutkan Allah dari mana-mana, tapi ketika mengibadahi Allah tunduk kepada yang atas kan ya, di atas semua. Jadi memang dihukumi kafir gitu. Hanya saja ya kita tadi kewajiban kita untuk mendakwah. Kita lihat nih kadang ini amalan kekafiran ya. Kita tetap datangi dakwah, sampaikan ini yang benarnya. Kalau dia menolak ya memperjelaskan. dan secara langsung menyalahi akidah Imam Syafi'i. Iya, menyalahi akidah ra'ai bukan hanya Imam Syafi'i. Walaupun mereka bawakan sekali menyebutkan Imam Syafi'i katakan Allah tidak butuh gempa.
Ya, ini kan bisa ditahu ini ya, Allah tidak butuh tempat, ya tidak butuh di mana-mana saja, tempat-tempat mana saja Allah tidak butuh. Dan Imam Syafi'i menetapkan Allah di atas arsy. Ya di sini tidak ada penyebutan tempat-tempat. Ya, di atas arsy, di tempat apa? Ya di atas arsy. Tidak tempat di arsy, tidak tempat di mana, di atasnya. Tidak butuh tempat, kan seperti itu harus dipahami. Mereka kemudian bawa ke pemahaman di mana-mana. Ya di mana-mana tempat berarti kan ya. Iya, betul. Tempat kan di mana-mana ada di sini tempat-tempat semua. Ya, cuma mereka itu karena sudah terbawa dari dulunya tanamkan akidah itu. Memang orang kalau sudah meyakini gitu ya tidak masalah kita menghukumi dia sudah punya kafir. Hanya saja tadi tentang kewajiban kita mengingat. Kalau orang fitrahnya belum dikotori, mereka akui ya benar Allah. Cuma ketika sudah dikotori nanti subhatnya banyak.